Baik, terima kasih. Dilanjut ya. Fon, mana tampilan PPT-nya, Fon? Oke, silakan. Terima kasih, ulangi. Kami dari kelompok satu akan memaparkan materi tentang model bisnis dan model bisnis kanvas. Next, Fon. Apa itu model bisnis kanvas? Menurut Nielsen Christian Lund Morten 2014, model bisnis adalah platform yang menghubungkan sumber daya, proses, dan penyediaan layanan yang dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Adapun masih di situ dulu, Fon. Masih di model bisnis dulu, Fon. Belum masuk. Adapun menurut ahli lain, Chesbrook and Rosblom 2002 mendefinisikan 6 elemen yang membentuk model bisnis. Yang pertama, mengartikulasikan proposisi nilai, yaitu nilai yang dibuat untuk pelanggan dengan penawaran berdasarkan teknologi. Yang kedua, identifikasi segmen pasar, yaitu pelanggan yang menggunakan teknologi. Yang ketiga, tetapkan struktur rantai nilai dalam perusahaan yang dibutuhkan. Yang keempat, perkiraan struktur biaya dan potensi keuntungan dari hasil penawaran, proporsi nilai, dan struktur rantai nilai yang dipilih. Terus menjelaskan posisi nilai perusahaan di dalam jaringan yang menghubungkan pemasok dan pelanggan dan pesaing. Dan juga merumuskan strategi kompetitif di mana perusahaan berinovasi agar meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya juga Chesbrook dan Rosblom menyatakan bahwa hubungan antara model bisnis dan strategi sebagai cara perusahaan bekerja, sedangkan strategi dipahami sebagai cara mengalahkan pesaing, terus merancang kemungkinan hubungan antara model bisnis dengan strategi. Jadi kita rangkum definisi model bisnis yang diberikan para menurut ahli dua yang saya telah sebutkan tadi, itu adalah sebuah model bisnis menggambarkan koherensi dalam pilihan strategis yang memfasilitasi penanganan proses dan hubungan yang menciptakan nilai pada level operasional, taktis, dan strategis dalam organisasi. Oleh karena itu, model bisnis adalah platform yang menghubungkan sumber daya, proses, dan penyediaan layanan yang menghasilkan fakta bahwa perusahaan menguntungkan dalam jangka panjang. Lanjut, Fon. Model bisnis kanvas, yaitu cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dari bentuk visual. Menurut Osterwalder dan Pinger 2010, membangun bisnis model kanvas atau model bisnis kanvas terdiri dari 9 blok bangunan. Lanjut, Fon. Bisa kita lihat yang pertama itu value proposition, customer segment, customer relationship, channel, key activity, key resource, key partners, cost structure, revenue stream. Yang Pak, kembalikan dulu, Pon. Saya akan jelaskan yang segmen pertamanya itu yang salah tulis ini. Harusnya segmen pelanggan atau customer segment yang pertama. Jadi segmen pertama ini mendefinisikan berbagai sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Jadi barulan model bisnis dapat dirancang dengan hati-hati dan pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan pelanggan yang spesifik. Jadi kelompok pelanggan mewakili segmen terpisah jika yang pertama kebutuhan pelanggan membutuhkan dan memerlukan penawaran yang berbeda. Yang kedua, pelanggan diperoleh melalui saluran distribusi yang berbeda. Yang ketiga, pelanggan membutuhkan berbagai jenis hubungan yang berbeda.
Yang keempat, pelanggan pada intinya memiliki profitabilitas yang berbeda. Yang kelima, pelanggan bersedia membayar untuk berbagai aspek penawaran yang berbeda. Yang kedua itu value proposition. Unsur kedua ini menguraikan gabungan produk dan jasa, menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Jadi proposisi nilai adalah alasan pelanggan beralih ke suatu perusahaan ke perusahaan yang lain. Proposisi nilai juga dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus setiap proposisi nilai terdiri dari gabungan produk dan jasa yang dapat memenuhi segmen pelanggan tertentu. Jadi dalam pengertian ini, proposisi nilai adalah gabungan manfaat-manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Proposisi nilai menciptakan nilai untuk segmen pelanggan melalui gabungan elemen yang berbeda yang memenuhi kebutuhan segmen pelanggan. Jadi nilai dapat berupa kuantitatif. Jadi misalnya harga, kecepatan layanan, atau kuantitatif. Misalnya desain, pengalaman, dan pelanggan. Terus segmen yang ketiga, channel atau membangun saluran. Segmen ini menjelaskan cara perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggan untuk memberikan proposisi nilai, saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan langsung perusahaan dengan pelanggannya. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang memainkan peran penting dalam pengalaman pelanggan. Terus saluran melayani beberapa fungsi, termaksud meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk dan jasa perusahaan, membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan, mengizinkan pelanggan membeli produk dan jasa tertentu, menyampaikan proposisi nilai sebagai pelanggan, terus memberikan dukungan pelanggan pasca pembelian. Terus customer relation. Jadi customer relation itu menjelaskan jadi hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Jadi perusahaan harus memastikan jenis hubungan yang ingin dibangun dengan setiap segmen pelanggan. Hubungan dapat pribadi hingga otomatis motivasi. Hubungan pelanggan didorong oleh akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan meningkatkan penjualan atau peningkatan penjualan. Terus yang kelima adalah revenue stream. Ini menjelaskan bahwa uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan mendapat dikurangi biaya untuk menghasilkan keuntungan. Jika pelanggan merupakan inti dari model bisnis, revenue stream adalah jantungnya. Jadi perusahaan harus bertanya pada diri sendiri untuk nilai apa pelanggan bersedia membayar. Dan jika jawabannya sesuai, memungkinkan perusahaan menghasilkan satu atau beberapa aliran pendapatan dari setiap segmen. Model bisnis dapat melibatkan dua jenis aliran pendapatan yang berbeda. Yang pertama, pendapatan transaksi dihasilkan dari pembayaran pelanggan satu kali. Terus yang kedua, pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan, baik untuk menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan atau memberikan dukungan pelanggan pasca pembelian. Segmen keenam adalah sumber daya utama atau key resource. Key resource menjelaskan aset terpenting diperlukan agar model bisnis berfungsi. Setiap model bisnis membutuhkan sumber daya utama. Sumber daya utama perusahaan menciptakan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Terus yang ketujuh adalah aktivitas utama atau key activities. Itu menjelaskan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya berfungsi. Jadi setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas utama atau tindakan paling penting yang harus dilakukan perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti sumber daya utama, mereka diharuskan untuk membuat dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan mendapatkan pendapatan dan seperti sumber daya utama. Terus segmen yang ke-8 atau key partners atau kemitraan. Ini key partners ini menggambarkan jaringan pasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Perusahaan menjalin kemitraan karena berbagai alasan.
dan kemitraan menjadi landasan banyak model bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Jadi kita dapat membedakan antara 4 jenis kemitraan. Yang pertama, aliansi strategi antara non-pesaing. Yang kedua, kompetisi atau kemitraan strategis antar pesaing. Yang ketiga, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Yang keempat, hubungan membeli pemasok untuk memastikan pasokan yang dapat diandalkan. Segmen ke-9, segmen terakhir ya, struktur biaya. Jadi ini cost struktur atau struktur biaya menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Jadi cost struktur ini menjelaskan biaya yang dikeluarkan saat beroperasi di bawah model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Jadi semua menimbulkan biaya. Biaya tersebut dapat dihitung dengan relatif mudah setelah mendefinisikan sumber daya utama, kegiatan utama, dan kemitraan kunci. Namun beberapa model bisnis lebih didorong oleh biaya daripada yang lain. Apa yang disebut maskapai atau share PPT-nya, Pon. Oke. Langsung terakhir tadi, karena sudah 9 tadi. Ya, kita lanjut. Saya ulangi lagi tentang segmen yang ke-9. Biaya atau cost struktur adalah menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Jadi cost struktur ini atau struktur biaya menjelaskan biaya yang dikeluarkan saat beroperasi di bawah model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Semua menimbulkan biaya. Jadi biaya tersebut dapat dihitung dengan relatif mudah setelah mendefinisikan sumber daya utama, kegiatan utama, dan kemitraan kunci. Lanjut, Pan. Bisa dikasih besar gitu, Pan. Bisa kita lihat salah satu contoh kasus bisnis model kanvas perusahaan asuransi. Bu Nursela mungkin bisa menjelaskan. Sudah masuk ke Bu Nursela ini, Pan. Ada, sudah masuk. Bisa kelihatan ya? Itu udah masih connecting audio. Ya, silakan Bu Nursela untuk menjelaskan contoh kasus di bisnis model kanvas yang perusahaan asuransi. Loh, Nursela. Saya lanjut saja kalau gitu. Kita bisa lihat dari contoh kasus asuransi. Customer segmennya itu kurang besar masalahnya, Pun. Seperti kita lihat customer segmennya itu ada perorangan, keluarga, bisnis, perusahaan, terus
eh, value proportionnya, membantu klien mengidentifikasi risiko yang tidak terlihat, layanan keuangan untuk perorangan dan bisnis, menjaga klien lebih aman dan dengan data atau informasi lebih baik, penjaminan asuransi komersial dan industri besar. Terus customer relationship-nya bisa kita lihat poinnya, apa saja yang mereka ingin capai: transparansi, keamanan, kepercayaan, bantuan kepada klien, sama agen penjualan. Terus channelnya siapa saja, kantor cabang, jaringan agen atau perwakilan, situs web, aplikasi seluler, dan call center. Terus key activities-nya itu bisa dilihat manajemen risiko, investasi keuangan, pelayanan klien, manajemen klaim, asuransi umum, dan asuransi kredit. Terus key resort-nya, jaringan global, staf profesional, basis pelanggan, merek ternama, terus teknologi canggih, dan informasi lengkap atau big data. Kemudian kita siapa saja key partner mereka, itu investor, perbankan, vendor IT, regulasi, penyedia rantai asuransi. Bagaimana cost strukturnya? Itu pembayaran klien, pengembangan dan pemeliharaan IT, komisi investasi keuangan, gaji karyawan dan pajak, terus iklan. Revenue stream itu ada pendapatan dari investasi keuangan, pendapatan dari premi, dan pendapatan dari jasa layanan. Mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang model, berarti kita membicarakan tentang polanya seperti apa, ya. Dan saya harap apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini betul-betul mampu dipahami oleh teman-teman, karena tidak hanya berbicara tentang masalah model, tetapi ada strategi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan itu sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, model bisnis kanvas ini atau bisa dikenal dengan BMC, ya. Itu ada faktor-faktor yang masuk di dalamnya, baik secara eksternal maupun internal. Yang sebelah kanan itu perlu kelompok 1 pahami, apakah yang ada pada metode atau model yang sebelah kanan itu faktor yang fokus untuk mengembangkan sebuah bisnis itu mengacu pada internal ataupun eksternal. Nah, saya kira ini perlu Anda harus lebih paham, ya, dan juga lebih aktif di dalam, mudah-mudahan bisa dipahami lebih jelas, karena yang paling penting yang teman-teman harus pahami adalah mengapa sebenarnya sebuah perusahaan menggunakan bisnis model kanvas. Apa urgensinya? Apa urgensinya sih sebenarnya menggunakan model bisnis kanvas? Dan untuk siapa? Itu kan yang harus dipahami adalah 5W+1H. Untuk siapa, bagaimana, terus kemudian kapan bisa dilaksanakan. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, yang lain, kelompok yang lain, silahkan
mengeksplor tentang model kanvas ini. Tetap sebelum saya memberikan kesempatan yang lain untuk bisa bertanya atau mengembangkan materi kita hari ini, tentunya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, apakah model kanvas ini hanya berlaku pada model yang berbasis bisnis atau profit, ataukah juga berlaku pada model yang sifatnya publik seperti itu. Nah, ini juga bisa Anda diskusikan. Nah, selain itu, yang saya ingin sampaikan juga bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengembangkan sebuah bisnis itu adalah salah satunya yaitu bagaimana meningkatkan daya saing baik secara internal organisasi maupun eksternal, terutama pada aspek manajemen sumber daya manusianya. Nah, ini juga perlu teman-teman harus mengeksplor kembali atau mengembangkan dari metode-metode atau model-model bisnis ini. Silahkan teman-teman untuk kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya mengeksplor. Silahkan mengkonfirmasi kepada kelompok 1 hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, nanti kita akan diskusikan kembali. Silahkan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang kita paparkan. Silakan. Ada 2 kemungkinan. Ketika tidak ada pertanyaan, pertama paham sekali, sampai kedua sama sekali tidak paham. Saya tidak tahu di mana posisinya teman-teman semuanya. Izin, Pak. Jadi saya berharap teman-teman semua kelompok wajib memberikan 1 pertanyaan ya, untuk bisa dikembangkan dan bisa disimpulkan untuk kelompok 1. Silakan Pak. Pak Husni Mubarak, silakan. Pak Husni. Silakan kelompok 1 share share Microsoft Word-nya supaya bisa jadi notulen ya. Microsoft Word, hasil pertanyaannya nanti jadi notulen. Izin kelompok 1 mau bertanya. Ya. Kedengaran, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 11 telah mendengarkan paparan dari kelompok 1 tentang bisnis model kanvas. Ini sangat menarik buat kami, berhubung saya pribadi dari kelompok 11 dan teman saya Ibu Mirsa ini kami pelaku bisnis. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah model bisnis kanvas ini bisa digunakan oleh semua pelaku bisnis, khususnya pebisnis pemula? Dan apakah bisnis kanvas ini dapat membantu meningkatkan omset secara signifikan? Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bisa menambah? Dan bisa diulangi, Pak Husni, terus cepat. Siap, jaringannya kurang bagus saya juga di sini, Pak. Saya ulang pertanyaannya, Pak. Apakah bisnis kanvas ini bisa digunakan oleh semua pelaku bisnis pemula atau yang baru mulai? Bisa digunakan bisnis kanvas ini. Terus, dan apakah bisnis kanvas ini dapat membantu meningkatkan omset pebisnis pemula ini secara signifikan? Saya kira itu saja, Pak. Yes. Makasih, Pak. Saya ingin tambahkan pertanyaan, bisa Pak dengan kelompok yang sama?
Yang lain ini dulu. Kan mumpung kelompok 11 toh. Ya kan masih ada kelompok yang lain. Kalau memang tidak ada baru kembali lagi ke kelompok 11. Oke, baiklah. Kelompok 13 mau bertanya Pak Hermiraj. Monggo. Oke, ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Itu kan tadi ada 9 model bisnis Kampas. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini itu kendala apa saja sih yang bisa timbul dari ke-9 tadi itu? Kendala-kendala apa saja yang bisa terjadi? Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Ya, dilanjut Pak, dilanjut. Kalau misalnya tidak perlu antri, silahkan melalui chat di grup bahwa ini kelompok sekian, langsung copy paste nantinya supaya lebih efektif dan efisien waktu kita gunakan. Izin Kak, mau bertanya Kelompok berapa? dari kelompok 7. Silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja mungkin. Tadi kan sudah dijelaskan model-model bisnis Kanvas ada 9. Saya mungkin mau bertanya bagian nomor 4 kalau tidak salah tadi, yang bagian customer relationship. Pertanyaan saya untuk misalnya kelompok 1 yang menjalankan bisnis tersebut, bagaimana caranya kelompok 1 untuk selalu menjaga koneksi dengan pelanggan, dan bagaimana cara kelompok 1 untuk memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa kelompok 1 tersebut. Mungkin itu saja. Bisa diulang putus-putus. Baik, terima kasih. Saya ulangi. Jika misalnya kelompok 1 yang menjalankan bisnis ini ya, untuk kelompok 1, menurut pendapat kelompok 1, bagaimana caranya untuk selalu menjaga menjaga hubungan antara penjual dan pembeli atau pelanggan. Terus bagaimana caranya untuk memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda. Itu saja mungkin. Sudah jelas? Sudah jelas, Kak? Iya. Izin mau bertanya. Kelompok 3 4. pertanyaan dulu, Budi. Ini terserah lagi. Oke. Simpan dulu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kelompok yang lain ini memang cukup mudah sih sebenarnya ketika kita memahami makna dari model bisnis itu sendiri. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa apakah bisa menjamin ketika
bisnis model kanvas ini diterapkan, tingkatkan omset, kan seperti itu. Pertanyaan yang lain tentang customer relationship. Ini customer relationship ini kan bagian dari bagaimana menjaga pelanggan supaya tetap betah menjadi menjadi pelanggan yang loyal. Nah, strategi-strateginya seperti apa sih ketika perusahaan misal dari pelanggan mendapatkan komplain dari hasil produk yang dikirim, misal seperti itu. Kita tahu bahwa salah satu indikator atau perkembangan perusahaan sekarang ini kan salah satu indikatornya bagaimana perusahaan dikatakan pelanggan itu puas dikarenakan ada semacam testimoni seperti itu. Kalau kita melihat testimoni-testimoni yang muncul di beberapa media sosial, misalnya kalau Anda pernah naik Grab, pastinya ketika Anda turun dari Grab misalnya, mungkin sopirnya akan mengatakan bintang 5 ya, itu adalah bagian dari customer relationship. Tapi silahkan dikembangkan, ini hanya gambaran kecil saja yang saya sampaikan. Silahkan. Kelompok 1, siapa saja ini selain Nursela, Pak. Nursela? Silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Husni Mubarak. Pertanyaannya adalah, apakah model bisnis kanvas ini dapat digunakan bisnis pemula? Itu ya tadi Pak ya? Iya Pak, iya Bu. Apakah bisnis kanvas ini bisa digunakan oleh pelaku bisnis pemula, dan apakah bisnis kanvas ini dapat membantu meningkatkan omsetnya secara signifikan, gitu Bu? Iya. Jadi kalau menurut kelompok kami, bisnis kanvas ini bisa digunakan untuk semua bisnis startup, yaitu yang pemula, menggunakan model bisnis kanvas karena kerangka yang paling populer bagi bisnis startup dan mampu menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Tadi sudah dijelaskan ada 9 unsur. Apakah dapat menambah omset secara cepat? Di situ sudah dilihat tadi bahwa yang pertama kita sudah menentukan target pasarnya kita siapa, sampai pada manfaat atau value yang metode kelima. Bentar ya Pak, saya lihat. Saya bingung. Iya, saya lanjutkan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 9 unsur pentingnya model bisnis kanvas, sehingga kita bisa mengetahui pemasukan kita, pendapatan dan dari investasi keuangan. Jadi kita sudah di sini kita sudah melihat bahwa segmennya seperti apa, customer segmennya seperti apa, aktivitasnya bagaimana, karena kita sudah membuat dari 9 unsur model bisnis kanvas tersebut. Mungkin dari Pak Hermiraj akan menambahkan. Atau dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan pertanyaannya Pak Husni?
Bagaimana dengan yang lain? Ayo. Halo, ini cuma menonton atau bagaimana ini? Izin Pak, mungkin bisa bantu menjawab kelompok satu. Ya, silahkan. Dari mana, siapa, Dari dan kelompok kelompok 10 Pak. Ya, silahkan. Atas Di nama siapa ya? Neti Pak. Ya, silahkan. Di sini kan pertanyaan Bapak Husni, apakah model bisnis kanvas bisa digunakan untuk semua pelaku bisnis pemula? Ya bisa, seperti yang dijelaskan oleh Nursela, ada 9 poin, dan itu mungkin sudah jelas. Yang saya ingin tambahkan di sini, dapatkah membantu meningkatkan omset? Menurut saya, bisnis model kanvas bisa membantu meningkatkan karena di sini pemilik bisnis dapat melihat peluang lebih jelas dan melakukan riset pasar. Dengan melakukan riset pasar, kita bisa melihat apakah segmen pasar yang kita tentukan sudah tepat sasaran. Misalnya bisnis kopi misalnya. Di lingkungan kita, apakah segmen pasarnya menyukai kopi jenis apa? Kita membuat itu sehingga dapat meningkatkan omset dari penjualan kita. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Izin untuk kelompok 1, izin Pak. Mau menambahkan atau bagaimana, Bu? Ingin menambahkan. Oke, silakan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sepakat dengan pemateri tadi, kemudian dengan Ibu Neti, cuma yang mau saya sanggah terkait dengan kata bisnis startup. Kalau menurut saya pribadi, setiap bisnis yang bergerak dalam bidang apapun, mau bergerak di bidang startup atau non startup, itu dapat menggunakan model bisnis kanvas, karena model seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, kalau model bisnis itu kan adalah bagaimana cara perusahaan ini bekerja. Nah, terkait dengan model kanvas itu ada 9 poin. Di 9 poin ini ada beberapa hal lagi yang harus diterapkan oleh perusahaan, terutama berkaitan dengan pelanggan, bukan hanya sekedar menyediakan produk, tapi harus ada nilainya. Nilai yang dimaksud di sini tentunya berkaitan lagi yang nantinya ada strategi-strategi agar mencapai keunggulan bersaing. Kemudian berkaitan dengan pemasok. Nah, berkaitan dengan pemasok ini ada pada poin 8 itu ada hubungan kemitraan. Jadi hubungan antara perusahaan atau bisnis yang kita jalankan dengan pemasok itu bukan hanya sekedar pihak internal dan eksternal, tapi ada hubungan kemitraan di mana pemasok dan pebisnis atau perusahaan itu saling bekerja sama bagaimana menyiapkan suatu produk yang berkualitas, menyiapkan bahan baku yang mampu menciptakan produk yang dibutuhkan, yang menciptakan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas juga. Kemudian terkait dengan 9 poin tadi itu ada struktur biaya, kemudian struktur pendapatan yang berhubungan dengan internal perusahaan. Dengan demikian, kesimpulannya bisnis apapun, baik itu jasa, kemudian manufaktur, ataukah dagang, ataukah bisnis kecil maupun besar, itu dapat menerapkan model bisnis ini yang nantinya akan mendongkrak atau menaikkan omset atau pendapatan bagi perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari semua teman-teman. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu dari Kadania yang tentang
hubungan kemitraan dan relasi. Untuk sementara saya terima masukan dari teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih Pak Husni, terima kasih Bu Anadia, Bu Neti atas tambahannya. Mungkin saya mau langsung jawab yang tentang dari kelompok 7 ya, dari Bu Vera. Bagaimana cara untuk selalu menjaga koneksi penjual antara penjual dan pelanggan, dan bagaimana memastikan kalau pelanggan puas setelah menggunakan salah satu produk dari kita. Itu ada 6 cara untuk mempertahankan loyalitas kepuasan pelanggan. Yang pertama, kemudahan bertransaksi, penawaran menarik, follow up setelah penjualan, keuntungan timbal balik, pemberian hadiah, sama perhatian yang baik. Yang pertama itu kemudahan bertransaksi. Jadi mungkin kalau di zaman sekarang itu yang seperti yang kita ambil contoh di toko penjualan online lah, atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, apa semua penggunaannya kan melalui via ATM atau uang digital. Itu kemudahan bertransaksi uang digital. Jadi dari sisi pelanggan atau konsumen ini berpikir ada kemudahan. Kita beli saja barangnya ini salah satu toko ini, kita dikasih kemudahan. Jadi kan dulu waktu itu kita yang di salah satu contohnya di pasar tradisional lah, kita bertransaksi menggunakan uang cash, belum buka dompetnya apa segala macam. Belum pas sebelum kita melakukan transaksi mungkin bisa kita review itu barangnya. Jadi tidak kayak seperti membeli kucing dalam karung. Jadi kita sudah tahu kualitas barangnya bagus atau tidak baru kita melakukan transaksi. Mungkin salah satu kemudahan itu. Setelah penawaran menarik. Jadi penawaran yang menarik juga ini diperlukan untuk mempertahankan seorang pelanggan setia. Jadi pelanggan yang mendapatkan penawaran menarik tersebut akan merasa lebih dipentingkan, sehingga mereka juga akan lebih mementingkan perusahaan Anda. Jadi misalnya contohnya beli 1 gratis 1 atau apa dan segala macamnya, itu kan sudah banyak juga di e-commerce. Setelah itu follow up setelah penjualan. Jadi setelah melakukan penjualan pada seorang konsumen, jadi jangan kita berhenti untuk tanya, kita minta reviewnya. Apalagi pada saat salah satu bisnis online, kan biasa setelah kita gunakan itu barangnya kita suruh review, cek. Halo? Dengar Jika? Oh. Iya. Ada jaringanku. Kita tanya reviewnya. Untuk biasa itu kalau di Instagram itu kita suruh story kah untuk dapat feedbacknya dari pelanggannya kita. Kalau dia puas sama barangnya kita, dia akan story, dia akan kasih review. Itu yang sedang follow up setelah penjualan. Terus keuntungan timbal balik. Jadi melakukan penjualan tidak semata-mata mencari untung untuk salah satu perusahaan, tetapi juga harus memberikan keuntungan bagi konsumen yang membelinya. Jadi kedua belah pihak ini merasakan keuntungan. Kemungkinan seorang konsumen untuk meninggalkan usaha jadi lebih sedikit, baik pembeli maupun penjual merasa saling membutuhkan dan akan setia satu sama lain. Memberikan hadiah. Jadi pelanggan setia itu akan lebih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut jika mendapatkan hadiah. Jadi misalnya dia repeat order lagi, istilahnya itu yang sekarang, atau dia memesan lagi sama kita berulang-ulang, kita kasih bonus ke pelanggannya kita supaya dia tidak pergi atau dia lebih loyal ke kita. Jadi dia merasa diperhatikan sama konsumen, sama penjualnya ini. Itu perhatian yang baik. Jadi jika ingin mendapatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, contoh bonusnya seperti apa itu, Kak? Bisa berupa barang atau yang salah satu contohnya saja banyak juga
e-commerce itu barang dan uang digital lah, bonus GoPay, OVO, dan lain-lain lah seperti yang kita tahu, karena sekarang kan lebih gampang, lebih mudah diberikan untuk berbelanja dimanapun, biar dia dari atas lagi baring-baring atau apa semua itu kita bisa sekali klik saja kita sudah bisa pesan. Jadi perhatian yang baik. Terus banyak sekali perusahaan yang hanya mementingkan penawaran produk tanpa memperhatikan bagaimana keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi jika ingin mendapatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, sebaiknya memberikan perhatian yang baik kepada semua konsumen. Jadi salah satu bagaimana kita tahu ini pelanggan dia puas sama pelayanan produknya kita tuh, pelayanan sama produknya kita ini yang kita jual ke dia. Kalau yang sekarang itu, kalau salah satu contohnya yang di Shopee itu dikasih bintang, review bintang. Jadi kita bisa tahu itu dia puas, dia sangat puas kah atau tidak puas. Jadi kalau misalnya dia tidak puas atau salah satu contoh dia tidak puas, itu rating dari toko online tersebut akan turun. Jadi pelanggannya juga akan kurang. Mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan sebelum Vera menerima jawaban dari saya. Sama Sangga dulu, Kak. Sedikit mau menambahkan bisa? Menambahkan dulu Vera baru Sangga. Bisa. Akan? Ya, dari kelompok 9, bagaimana menjaga koneksi dengan pelanggan. Nah, kalau kita sebagai pelaku bisnis, sudah pasti kita harus bagaimana caranya kita membuat konsumen itu menjadi loyal kepada perusahaan kita. Kenapa harus loyal? Karena kepuasan pelanggan itu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bisnis yang kita jalankan, apakah bisa bertahan lama ataupun bisa berhenti di tengah jalan. Nah, bagaimana caranya? Salah satu yang pertama memberikan perhatian khusus. Misalnya, kadang orang itu berpikir tentang bagaimana menarik pelanggan, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Caranya menanyakan bagaimana keadaan pelanggan atau memberi perhatian khusus sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Nah, kedua, bagaimana perusahaan itu menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Jangan hanya memikirkan keuntungan perusahaan, tapi bagaimana menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan memberikan keuntungan. Misalnya dengan memberikan diskon atau hadiah. Yang ketiga, lakukan follow up pasca penjualan. Kita mencatat siapa saja yang pernah membeli produk atau pelanggan atau mencatat pelanggan potensial dari perusahaan kita. Follow up kita itu ketika ada produk baru yang kita luncurkan, maka mereka inilah yang akan kita hubungi terlebih dahulu sebelum kita memasarkan ke konsumen yang lain. Keempat, menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen itu. Misalnya memberikan kartu keanggotaan seperti kayak member, biasanya kan ada kayak premium member atau yang tingkatnya tergantung tingkatannya. Dengan memberikan penawaran seperti diskon dan bonus tertentu jika konsumen itu memiliki dia orientasinya itu adalah dia menjual selai misalnya selai nenas. Berarti dia key partnernya harus diperhatikan siapa itu petani nenas, otomatis dia harus pastikan. Jadi resiko yang harus dia perhatikan ketika si petani nenas yang menjadi channelnya atau sebagai rekan bisnisnya tidak memenuhi dari kebutuhan si pebisnis. Jadi dia harus mencari lagi alternatif petani yang lain. Dia harus mempertimbangkan waktu dan mempertimbangkan harga, mempertimbangkan resiko. Mungkin seperti itu. Kemudian dia harus berpartner dengan bank. Tadi kan ada yang channelnya itu salah satunya bank. Nah, tidak semua bank itu mau bekerja sama dengan
tidak semua perusahaan itu bisa bekerja sama dengan bank. Bank itu mempunyai kategori pengusaha kategori perusahaan tertentu yang bisa channel dengan dia, karena bank itu menyangkut banyak orang, ada kepercayaan yang mereka paling kedepankan. Jadi itu resiko yang kedua. Tidak semua kita bisa bekerja sama dengan bank. Kemudian mungkin kita bekerja sama dengan untuk penjualannya, kan canvassing di situ juga ada kayak apa lagi namanya tadi itu yang bekerja sama dengan penjual, seperti contohnya asuransi, mereka bekerja sama dengan agen asuransi. Nah, resikonya ketika kita menemukan agen-agen yang tidak terpercaya. Nah, mereka kan ataukah agen tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap produk kita, sehingga mereka salah mengartikan atau salah memberikan informasi kepada para customer, seperti itu. Mungkin 9 bisnis yang lain bisa dijelaskan dengan kelompok 1 lebih detail, tapi ini adalah gambaran ya, karena dari tadi 9 K-nya itu saya belum hafal karena tidak muncul juga di slide ini. Jadi ada beberapa saja yang saya bisa jelaskan, diantaranya itu K partner, K activity, K resort, itu semua memang ada resiko. Jadi mungkin kalau saya secara pribadi saya belum sependapat kalau misalnya bisnis canvassing ini dijalankan oleh perusahaan pemula atau pengusaha pemula. Kalau makanya tadi itu saya mau bertanya, apakah bisnis canvas itu bisa dikatakan apabila dari 9 aktivitinya itu -1 atau -2? Apakah dia masih masuk kategori bisnis canvas atau tidak? Seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Bagaimana Pak Refon? Tadi yang saya tangkap ada 5 poin yang dijelaskan oleh Ibu Mirsa, dan yang dijelaskan tadi itu terkait human error tadi. Ada apa yang kayak struktur tadi, ada human error, masih ada 4 poin yang kurang tadi, yang belum ada saya mendengarkan kendala dari 9 itu. Tadi kan ada 9 activity untuk menandai bahwa ini adalah bisnis canvas. Tapi saya tadi kan tidak melihat coba slide-nya dibuka, saya tidak nampak di layar saya. Jadi saya hanya mencatat tadi ada beberapa 9 activity yang menandai bahwa itu bisnis canvas. Yang satu itu adalah K partner, K activity, K resort. Makanya Ya, saya hanya mencatat yang tanda itu. Ya, ini. Ini kan tadi Kayak partner maksudnya ini perbankan. Nah, tidak semua perbankan itu mau bekerja sama dengan perusahaan kalau perusahaan itu perusahaan pemula. Mereka itu ada kategorinya. Jadi terbantahkan, menurut saya terbantahkan tadi bahwa bisnis canvas itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemula. Menurut saya kurang setuju. Jadi bisnis canvas itu bisa dilakukan oleh perusahaan yang sudah istilahnya berpengalaman, customer-nya banyak, menggurita, itu bisa dilakukan bisnis canvas. Karena ada beberapa kunci, 9 activity yang harus dipenuhi dalam bisnis canvas. Kemudian K activity. K activity kan manajemen risiko, investasi, keuangan, pelayanan klien, manajemen klaim, asuransi umum, asuransi kredit. Oh ini jenis-jenis aktivitasnya kan ya. Misalkan tadi dia penjual nenas, dia harus memastikan, misalnya penjual selai, dia harus memastikan apa-apa saja aktivitasnya yang menyangkut dia berdagang selai tersebut. Nah, resikonya itu apa? Kemudian ke resort, nah misalnya basis pelanggannya, kemudian mereknya, teknologinya, itu semua harus dia pertimbangkan seperti itu. Memang butuh effort, butuh biaya yang besar untuk menjalankan sebuah bisnis canvas, dan menurut saya itu butuh waktu. Perusahaan pemula itu belum bisa menjalankan bisnis canvas. Jadi ada semua resikonya. Mungkin kelompok 1 bisa menjelaskan lebih detail ya tentang apa resikonya. Bisa diambil contoh dari tadi yang contoh agen asuransi, perusahaan asuransi misalnya. Tadi asuransi itu harus kerjasama dengan agen asuransi. Nah,
Resikonya di situ, apabila kita tidak memberikan pelatihan yang baik terhadap agen tersebut, mereka akan memiliki informasi yang minim terhadap perusahaan kita. Resiko yang terjadi apabila mereka berinteraksi langsung kepada customer, maka dia akan memberikan informasi yang salah atau tidak valid. Negatifnya bisa beresiko terhadap mungkin nama baik perusahaan kita kah, atau minus informasi kah, seharusnya kita tidak seperti itu, kemudian dia menceritakan seperti itu, ya seperti ya kira-kira seperti itulah. Makanya sisanya yang saya belum jelaskan itu nanti dijelaskan oleh kelompok 1. Terima kasih. Sedikit Pak, izin. Silakan Pak Husni. Izin. Iya. Dari penjelasan dari Ibu Mirsa tadi, dia sempat menyinggung sedikit pertanyaan saya tentang tidak bisa perusahaan kanvas ini, dalam bisnis kanvas ini dilakukan di tahap awal karena dia masih masuk dalam kategori perusahaan pemula atau bisnis pemula. Itu yang saya tangkap. Berarti saya minta mohon penjelasan dari kelompok 1 tadi yang menjelaskan bahwa pertanyaan saya tadi itu apakah bisa dilakukan di awal bisnis kanvas ini atau tidak. Nah, sementara dari buku yang saya lihat ini di sini bisnis kanvas ini tidak bisa mengakomodasi bisnis dalam tahap pengembangan yang sangat awal. Dia ini termasuk salah satu kekurangan dari bisnis kanvas. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 1? Jadi sedikit saya berikan sebuah gambaran terkait dengan bisnis kanvas. Betul apa yang Anda sampaikan, tetapi harus Anda pahami dulu teman-teman semuanya. Perbedaan, karena dia berbicara tentang bisnis, berarti dia berbicara tentang bagaimana pola manajemen yang dibangun dalam sebuah organisasi. Jadi secara terstruktur, apa sih sebenarnya ciri-ciri daripada sebuah organisasi bisnis yang memiliki manajemen seperti itu ya? Nah, akan berbeda ketika kita akan berbicara tentang masalah pedagang. Nah, pedagang itu kan ada beberapa memang poin-poinnya. Mungkin dia memiliki produk, dia punya segmentasi pasar seperti itu. Tapi kan dari segi manajemen yang dia bangun tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti perusahaan-perusahaan yang memang memiliki manajemen di internal manajemen seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam membangun sebuah bisnis manajemen itu sendiri, model kanvas ini memang perusahaan itu sudah terbangun secara manajemen untuk kemudian bisa menerapkan model bisnis tersebut. Ya, saya kira itu karena memang semuanya harus dimulai dengan ide bisnis yang memang di dalamnya ada 9 aktivitas yang model kanvas tersebut. Ada tanggapan lain mungkin dari kelompok 1? Bagaimana? Kelompok 1? Untuk selanjutnya saya berterima kasih kepada Trian Febriani, terus kemudian Husni Mubarak, terus kemudian Revon, terus kemudian Neti Saharudin, kemudian ada Mirsa, terus kemudian ada kelompok 1 Nursela dan Hermiraj ya. Hermiraj ya. Hermiraj. Ya, baik. Yang lain saya minta ada dari silakan siapa? Siapa yang belum saya sebut namanya tadi? Kelompok 7. Kelompok 7 siapa ya? Vera sama Hadania, Pak. Siapa? Vera Febrianti sama Hadania, Pak. Vera. Oke. Febrianti. Lanjut. Oh iya.
Baik, teman-teman semuanya, kalau kelompok 1, ada yang bisa disimpulkan kelompok 1? Nah, setelah pertemuan pertama hari ini, saya minta untuk kelompok 1 menyimpulkan semua apa yang sudah disampaikan dan diskusikan. Kita kumpul minimal pasca 1 hari setelah pertemuan ini. Hasil kesimpulannya silahkan di-upload, kemudian di-email ke email saya. Terus kemudian yang kedua adalah saya minta teman-teman juga bukan saja yang itu saja yang bisa lebih aktif untuk kita berdiskusi pada hari-hari berikutnya, tetapi saya minta keaktifan teman-teman semuanya ya untuk bisa lebih meningkatkan suasana bagaimana cara pola berpikir kita masing-masing di dalam membahas satu materi ke materi yang lain. Hal yang lain saya kira itu saja. Saya berikan kesempatan 2 atau 3 menit memberikan sebuah closing statement. Silahkan kelompok 1. Sorry, saya konfirmasi tadi, selain Vera Febrianti, kelompok 7, siapa lagi? Hadania, Pak. Hadania. Baik, terima kasih. Oke, kelompok 1 gimana? Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan atas pemaparan materi dari kelompok 1. Jadi mungkin closing statement saya jadi di dalam sebuah bisnis apapun bentuknya, pastinya ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Jadi dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Jadi salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan dalam bisnis adalah bisnis model kanvas. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Mungkin ada Bu Nursela untuk menambahkan atau bagaimana? Persilakan. Jadi saya menambahkan mengenai model bisnis ini sebagai tools yang sederhana guna menghasilkan alternatif strategi perusahaan yang berujung pada kelayakan finansial. Model bisnis juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang model bisnis perusahaan. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, saya kira tidak usah dilanjut ya. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini, saya minta satu kelompok ini menyimpulkan, silakan disimpulkan dari diskusi kita. Terus kemudian yang kedua, kalau satu kelompok yang akan tampil dalam satu kali pertemuan, maka bahasan kita tidak akan cukup. Nah, oleh karena itu, saya minta teman-teman semuanya yang kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 sekali tampil, kita bisa panel. Jadi lebih cepat materi kita akan selesai. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini, malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak Dokter kah? Phone alamat emailnya, Phone. Aduh, ya saya WA-kan dulu. Suruh share di grup. Tulis ulang dulu pertanyaan-pertanyaan yang tadi di grup saya kepala aku. Kalau pertanyaan ada di Tidak kedengaran suara aku kah? Tidak kedengaran suara aku. Masih berikut itu. Masih berikut itu, Phone.
Kedengaran, Ji? Astaga, iya, Deng. Sorry.